Tapi kayaknya orang Indonesia, mohon maaf ya Pak ya, kenapa tertarik jadi PNS? Salah satunya itu kan karena ngejar pensiunan Pak. Iya. Karena dia udah safe gitu. Iya. Sedangkan mereka yang tidak jadi PNS, apakah saat ini tetap harus mempertimbangkan dana pensiun? Sebetulnya PNS pun juga harus menyiapkan dana pensiun. Hmm. Kenapa? Karena kan inflasi, Pak. Oke. Iya. Nah, ini kan kalau nggak dipersiapkan dana pensiun yang lain, Iya. biasanya tetap downgrade, Pak. Tetap Lifestyle-nya. downgrade lifestyle. Pasti. Karena mereka itu untuk makan aja susah, apalagi untuk nabung gitu loh. Kadang-kadang bukan untuk makan susah, Pak. Bukan untuk makan susah. Ini excuse ya. Makan tuh kan murah, Bu. Betul, betul. Kita beli nasi, tahu, tempe, Cukup. bisa nggak? Tidak harus makan tuh di restoran yang mewah. Setuju. Jadi sebetulnya biaya hidup itu murah. Biaya hidup itu murah. Gaya hidup yang mahal. Nah, itu. 10 juta kita masukkan, udah tidur. Oh, 10 juta. Kita masukkan, Diemin aja. tidur dengan bunga 10% 10% per tahun. per tahun. Per tahun 10% bisa jadi 20 juta, Pak, minimal. Ya. Sekitar 26 juta, Pak. Wow. Padahal tadi menurut hemat kita 20 Iya. juta ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi dalam hal ini naik 2,6 kali lipat. Jadi kita nggak usah bingung dengan, aduh, saya duitnya kecil percuma. Iya kan? Nah, 10 juta saat ini, 10 tahun lagi, jadi 2,6 kali lipat. Jangan sampai lah kita jadi beban buat anak kita. Ya. Jangan kita ngasih warisan utang. Ya. Jangan kita ngasih warisan stres Ya, kepada benar. anak kita. Tapi kita memberikan warisan berupa uang. Oh, Nah, keren. kita apa namanya? Dan itu dari menabung, Pak. Dari menabung. Kalau nggak menabung, mana mungkin. Jadi jangan hari ini kita cerita, wah gua cuan, gua begini, panas-panasan doang. Kalau kamu nggak tabung, nggak ada gunanya itu semua. Iya. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Saya kali ini kedatangan narasumber baru, tapi lama. Apa maksudnya baru tapi lama? Beliau sudah pernah mampir ke Success Before 30 4 tahun yang lalu. Dan beberapa video sudah ditonton oleh jutaan orang. Mungkin Anda sudah penasaran. Mungkin penonton baru belum kenal sama beliau, tapi penonton lama pasti sudah kenal sama beliau. Dan hari ini kita lagi-lagi membahas tentang instrumen keuangan yang lagi hype, lagi naik daun. Emas juga menyentuh angka tertinggi. 1 kilo sekarang lebih dari 1 miliar. Ya. Kemudian lagi-lagi mata uang digital yang disukai, digemari anak muda sekitar 14 tahun terakhir. Ciptakan oleh orang Jepang, Satoshi Sakamoto. Dan itu bernama Bitcoin. Jadi sekarang anak-anak muda ini bingung. Ini mau beli emas atau beli Bitcoin? Nah, apakah zaman sekarang ini masih relevankah menabung? Nah, dengan siapa kita bicara? Kita tunggu yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back Pak Tony. Gimana Halo, kabarnya Pak Pak Tony? Lama nggak mampir ke Success Before 30 Level Up ini. Senang sekali, Pak. Senang sekali. Ini semuanya bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan Ya. baik ya. Terakhir kita kapan ya? Zaman-zaman Covid itu ya Pak ya, kita bikin Ya, video. 2020-an, 2021 ya. 2020 ya. Kita waktu itu ngebahas tentang bagaimana orang cuman beli Indomie, Ya, iya kan? Sama rokok, tapi asetnya bisa ratusan triliun gitu. betul. Dan kayaknya penonton lama kita rindu kehadiran Pak Tony ini. Mampir ke Level Up ini. Seneng Ya. banget ini Pak. Ya, Iya. senang bisa berjumpa lagi Iya, dengan iya. sahabat dari SB30 semua. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi akhirnya saya datangkan kembali Pak Tony. Hari ini tentu kalau Pak Tony yang mampir pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya instrumen keuangan. Yes. Bisnis. Dan itu pasti hari ini akan kita bahas. Pak, saya kali ini sengaja menghadirkan Pak Tony kembali karena saya lagi mau bahas isu yang lagi rame nih Pak. Yap. Ternyata emas menyentuh all time high Ya, betul. selama sejarah emas berdiri Pak. Ya, lebih dari 2000 US per troy ounce. Per troy ounce lebih dari 2000 Pak. 1 miliar lebih kalau dirupiahkan. 1 miliar lebih. Ya. Ini katanya ada isu bisa naik sampai ke 6.000. Ini ngeri ini katanya ini. Soalnya Ya, saat ini kan ada isu. kondisinya kan memang bergejolak ya. gejolak ya, ada Ya. perang, ada apa Ya, gitu ya. mulai dari kemarin
krisis corona, Betul. terus kemudian Fed rate naikkan suku bunga, Benar. nah inflasi tinggi, Inflasi tinggi. belum selesai lagi perang Rusia Ukraina, Ukraina. sekarang ketambahan Israel, perang Israel lawan Palestina, sekarang lawan Palestina, Iran lagi. tambah lawan Iran. Nah, ini. Semakin gejolaknya semakin lama semakin kenceng. Nah, Nah, itu kenapa membuat dunia tidak menentu sehingga ya terjadilah emas naik. Saat ini yang lagi tren kripto, terutama BTC, itu naik. Kenapa emas itu bisa menjadi alternatif ketika ada perang, ada krisis? Kenapa kok orang lebih memilih menyimpan emas gitu, Pak? Ya, karena emas kan merupakan mata uang kuno ya, yang sudah teruji selama ribuan tahun. Benar. Dan terlihat bahwa harga emas itu selalu lebih tinggi daripada inflasi, sehingga emas dikatakan sebagai instrumen safe haven. Safe haven. Ya, jadi orang kalau mau aman itu peganglah emas gitu. Gitu ya. Ya. Jadi dan itu dipercayai sudah lebih dari 2000 tahun dan sudah teruji. Sudah teruji Ya. dengan segala jenis gejolak, krisis. Ya. Intinya dia udah lewat 2000 tahun ya, Pak. Betul. Nah, dan sekarang ini kita nggak bisa pungkiri, Pak, sejak 2009 Ya. ada mata uang baru namanya mata uang digital, Pak. Yes. Yang namanya BTC atau Bitcoin. Betul. Dan itu menjadi bapak dari segala kripto. Yes. Iya kan? Itu yang pertama dan saat ini yang paling tren dan yang paling teruji di antara kripto-kripto yang lain. Di antara kripto yang lain. Ya. Dan Bitcoin ini juga menyentuh all time high, Pak. Betul. Dalam hitungan 1 bulan terakhir. Ya. Ketika Karena video ini dibuat. Bitcoin ini juga dijadikan alat hedging oleh beberapa saat dulu, kalau dulu beberapa investor ya. Sekarang beberapa fund, hedge fund yang juga melakukan investasi ke sana. Nah, itu membuat demand daripada kripto terutama Bitcoin itu naik. Nah, jadi judul dari video ini kan beli emas atau beli BTC. Ini sesuatu diskusi yang sangat menarik ini, Pak. Iya. Bagi saya dua-duanya sama-sama baik karena sama-sama baik ya. Dua-duanya adalah instrumen investasi. Nah, apakah Anda mau investasi di emas ataukah Anda mau investasi di BTC? Anda expertnya di mana? Kalau memang Anda expert di emas, ya udah. Yang penting kalau investor kan satu kan, Pak, cuan. Iya. Nah, nggak usah diperdebatkan mau Anda mau cuan dari emas kah, Anda mau cuan dari kripto kah, Anda mau cuan dari saham kah, Anda mau cuan dari properti kah, itu semua adalah merupakan alat. Kalau cuan yang dipikirkan cuannya lebih cepat yang mana, Pak? Ya, tergantung daripada ekspertis orang. Ada orang yang ngambil kripto yang rugi banyak. Yang emas yang beli kemudian harganya kemudian salah juga banyak. Karena ya semuanya kan tergantung dari knowledge. Rugi kalau nggak dijual, Pak. Kalau didiemin kan nggak rugi, Pak. Ya, kalau ada orang yang kadang-kadang panik kemudian membelinya pakai leverage. Nah, kalau belinya pakai leverage 1:1000 atau banding nanti tolong diedit ya nih. Kalau misalkan jadi kalau pakai leverage 1:100 kan turun 1% aja. Betul. Sudah habis, Pak. Iya. Nah, sehingga mungkin begitu turun panik. Nah, setelah dijual ternyata harganya naik gitu kan. Nah, itu membuat hedging itu menjadi suatu kondisi yang juga membuat orang itu menjadi trading, bukan disimpan. Tapi kalau Anda misalkan belinya emas fisik, betul, yang mana Anda simpan, ya mau naik mau turun, saya fungsinya bukan untuk trading kok, fungsi saya untuk hedging, ya pasti untung, Pak. Tapi orang Indonesia kayaknya lebih dari 96%, 97% trading semua ini. Ya. BPJS, Pak, beli pagi jual sore, Pak. Yes. Banyak yang sukanya seperti itu. Baru beli 5 menit kemudian udah dilihat merah atau hijau gitu. Nah, inilah sifat-sifat seperti ini akhirnya mari kita harus buka supaya mereka ini kalau mentalitinya seperti ini, ini kan namanya trading for living gitu, Pak. Betul. Jadi apakah orang yang trading for living ini benar-benar bisa sukses one day? Ada yang bisa sukses, tergantung daripada laki-laki ekspertis mereka. Ekspertis ya. Ada nggak yang sukses? Banyak yang sukses. Saya mengenal cukup banyak teman-teman yang sukses dari trading for living. Iya. Dan saya juga mengenal banyak orang yang sukses lewat konsep investasi. Ya, tergantung daripada skill.
Tergantung skill ya Pak Ya. ya. Nah, Jadi kalau saya tidak pernah mau memperdebatkan hal itu Ya, karena ya. ya masing-masing kan punya skill masing-masing. punya skill masing-masing. Ya. Ada orang mungkin kalau saya pribadi Pak, saya kan selalu memposisikan diri sebagai investor. Ya, Karena saya kan punya bisnis Pak. Ya. Jadi saya bukan beralih profesi menjadi trader gitu loh. yes, Lebih baik saya gedein bisnis saya yes, dan income-nya nanti saya diversifikasi kemana-mana kan gitu Pak. Ya. Tapi ada orang kan profesinya trader Pak. nah, Jadi saya juga hari ini tidak mau mengomentari. ya, Nah, kalau memang dia expertinya di situ, profesinya di situ, ya, ya kita mau ngomong apa gitu. ya memang itu bagi mereka bisnisnya mereka. Gitu ya. Kalau Pak Chandra kan mungkin bisnisnya Ah. ada banyak bisnis yang lain. Betul, Nah, betul. mereka bisnisnya dia adalah trading. Ya, ya. Skillnya mereka adalah trading. Ya. Ya, silahkan dapat keuntungan dari trading kan gitu. Oke. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan menarik ini, Pak Tony tadi bilang baik itu emas, Ya. baik itu BTC, sah-sah saja. Silahkan. Yang- Anda expertise Anda di mana? Kenapa? Gitu ya. Karena yang penting Anda tahu kenapa emas naik, kenapa emas turun. Iya, iya. Kemudian kenapa kripto naik, Hmm. kenapa kripto turun. Iya. Pada saat Anda beli, Anda harus tahu Anda mau apa. Anda melihat dasar Anda membeli itu apa. Oke. Jadi Anda harus tahu dasar Anda membeli apa. Hmm. Bukan membeli karena ikut-ikutan. Iya. Tapi Anda harus punya knowledge-nya. Iya, iya. Anda harus mempelajari dulu hal itu. Iya. Makanya saya selalu bilang Anda harus melakukan investasi dulu di pengetahuan, Mhm. baru melakukan investasi di uang Anda. Nah. Bukan terbalik. Investasikan dulu di uang Anda, kemudian rugi, stres, terus mengatakan bahwa Ngamuk-ngamuk. wah, beli emas itu merugikan, beli Ya. saham itu judi, Betul. beli kripto itu judi. Iya. Yang disalahkan adalah Mm-mm. instrumen investasinya, Ya, bukan dirinya sendiri. Benar, benar. Nah, dan pada saat Anda membeli, seperti yang saya katakan dari dulu, teliti sebelum Membeli. investasi. Nah, Teliti sebelum investasi, teliti sebelum membeli instrumen tersebut. instrumen tersebut, Hmm. betul. Nah, berarti Pak, anak-anak zaman sekarang ini kan selalu kita tahu FOMO, Pak. Yes, Fear of missing out. ya, Dia ngikut junjungannya siapa? Ya, dia mengikuti influencernya siapa. ya, Jadi kalau influencer ini bicaranya menarik, Ya. dia ngikut ya, tanpa harus meneliti. ya, Pokoknya yang dilihat yang followernya banyak, ya, yang ngomongnya kontroversi, yes, yang menarik, ya, yang flexingnya mewah, ya, barangnya keren, betul, paling tajir se-sosmed, betul, iya kan? Dia percaya. ya. Nah, itu apakah termasuk teliti sebelum membeli? Nah, pasti hal itu enggak. Nah. Nah, makanya saya mengatakan saat Anda membeli, Anda harus tahu kenapa Anda mau membeli. Saat Anda menjual, Anda juga harus tahu kenapa Anda harus menjual. Dalam hal ini, pasti semuanya Anda harus punya yang namanya knowledge. Knowledge. Anda harus punya yang namanya skill. Ya, ya. Anda harus membaca berita-berita, news-news. Ya. Nah, update-nya bagaimana? Mhm. Nah, kalau nggak ngerti kenapa membeli, kenapa menjual, ya Ya. mau BTC, mau emas, mau saham, mau properti, isinya loss terus, Pak. Karena kita tidak mengetahui, tidak punya dasar ilmu dari Ya. instrumen investasi tersebut. Betul. Berarti, Pak, pertanyaan saya seperti di judul tadi, masih relevankah kita menabung, Pak? Justru Anda harus menabung. Kenapa? Ya, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Tom Corley. Nah, Tom Tom Corley, Corley ya. ini seorang certified financial planner dan public accounting yang Oh. sangat terkenal Orang Amerika di ya, Pak? Amerika. Ya, dia penulis buku bestseller Rich Habit. Rich Habit. Ya, Tom Corley melakukan penelitian selama 5 tahun, Pak, untuk mewawancarai dan meneliti aktivitas dari 233 orang terkaya di Amerika 233. yang memiliki penghasilan minimal 160.000 US dollar per tahun Oh. dan minimal punya aset 3,2 juta US dollar. Oh. Nah, dan dari hasil survei dari Tom Corley, Ya. 88% dari orang tersebut, Mm-mm. jutawan tersebut, dan itu dari berbagai macam kelompok jutawan ya. Iya, iya. Jutawan itu ada dari pengusaha, Betul. ada yang dari Artis. artis, atlet, Atlet, ya. Nah, politikus, ada yang dari karyawan, virtuoso, iya, ya. Nah, profesional, gitu. profesional, betul. Nah, mereka mengatakan bahwa menabung itu sangat penting untuk kesuksesan finansial jangka panjang mereka.
Jangka panjang. Iya, jadi kuncinya adalah menabung. Oh. Berarti kalau misalkan hari ini trading, saya agak mundur sedikit ya. Ya. Anak sekarang kan, wih, gua cuan hari ini sekian. Ya. Itu yang diposting di sosmed ya. Ya. Kan panas itu, Pak. Ya. Gua hari ini cuan sekian. Ya. Itu kalau duit itu kalau nggak ditabung, sama aja bohong ya, Pak. Iya, itu kan ditradingin. Kalau kita trading hari ini kita bisa cuan, Ya. besok kita bisa loss. Oke. Ya wajar lah orang cuan dan loss. Tinggal bagaimana knowledge dan skill mereka yang membuat mereka bisa cuan. Nah, tapi kalau mereka mau melakukan menabung, Ya. nah itu ada yang digunakan untuk tabungan jangka panjangnya mereka. Setuju. Nah, itulah dia akan lebih sukses secara finansial ke depannya. Oke. Nah, jadi artinya menarik apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Percuma kita hari ini cuan sekian, Ya. tapi kalau nggak ada yang disisihkan Betul, untuk ditabung, betul, itu sama aja omong kosong ya, Pak. betul. Oke. Bisa cuan banyak hari ini, besok bisa loss banyak. Baik. Berarti tadi Bapak sudah memberikan poin mengapa kita harus menabung. Betul. Karena versi Tom Corley. Nah, Ya. terus menurut Pak Tony, fungsi menabung itu apa aja sih, Pak? Nah, saya punya 7 fungsi menabung, Pak. 7. Ya. Oke. Apa aja itu, Pak, kalau boleh didiskusikan? Ya, yang pertama Mm-mm. itu adalah agar kita bisa mewujudkan impian-impian besar kita. Impian besar. Itu poin Ya. yang pertama ya, Pak. Ya? Seperti kita kepengen punya rumah idaman, Setuju. kita kepengen punya mobil impian, Benar. kita berlibur ke luar negeri. Itu Ya. kan angkanya besar, Pak. Iya. Nah, itu kan harus ditabung dulu. Ya. Jangan beli dulu baru ngutang. Oh. Jangan beli dulu lewat utang. Oh, Bayarnya belakangan. Nah, Oh. akhirnya karena Pay later, Pak, bahasa sekarang ini. Nah, ada yang Pay later, Pak. ya pay later lah, Pay later. pakai kartu kredit lah. Iya. Nah, habis liburan, Pak. Liburan Nah. itu kan kepengennya refreshing, Pak. Betul. Yang terjadi habis liburan bukan refreshing tapi pening, Pak. Kenapa? Iya. Tagihan datang, Tagihan datang. nggak bisa bayar. Iya. Nah, bayarnya lewat minimum payment. Nah, itu dia. bukan bayar, Pak. Itu Iya. cuman membayar Heeh. bunganya, Bunganya. bukan membayar tagihannya. Sekarang pay later istilahnya. Iya, akhirnya apa yang terjadi? Utang yang pertamanya tidak besar. Mhm. Akhirnya karena bunga berbunga. Bunga berbunga akhirnya jadi Nah, bengkak. akhirnya menjadi sangat besar. Dan Oh. akhirnya dia stres. Iya, iya. Nah, bahkan cukup banyak yang kemudian yang terakhir kan ada yang sekeluarga bunuh diri segala Benar. macam. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya. Berarti itu juga larinya ke pinjol juga itu. Iya. Bisa Iya. ke pinjol, ya asetnya habis. Berarti utangnya artinya fungsi menabung nomor 1 itu mewujudkan impian. Jadi jangan sampai membeli impiannya itu dengan cara berutang, tapi dari uang yang ditabung itu tadi. Betul. Ya. Kan orang tua kita selalu mengajarkan kepada kita bahwa Betul. kita harus menabung, Ya, kemudian setelah uangnya terkumpul baru membeli. setuju. Bukan seperti habit yang Ya. saat ini lagi tren yang mana ngutang dulu, Mhm. seneng-seneng dulu, Betul. baru kemudian ngangsur. Oke. Berantakan Pak hidupnya. Berantakan ya. Ya. Nah, ini yang pertama berarti soal impian ya, Pak ya. Iya. Tapi juga ada orang tua yang nggak mengajarkan menabung, Pak. Nah, Malah karena orang tua itu orang tuanya ngomongin- salah, Pak. Orang tuanya keliru ya, dia bilang rezeki yang dipikir hari ini. Iya. Rezeki besok dipikir besok. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Tony itu? Orang tuanya literasi keuangannya kurang. Sangat kurang ya. Nah, ya akhirnya kalau orang tuanya mengajarkan salah, Mm-mm. ya makanya ada yang mengatakan kaya itu turun menurun. Kayak Tapi turun- sebetulnya banyak orang yang miskin Juga- turun menurun. penyakit keturunan juga itu rupanya. Kenapa? Karena salah pendidikan, Pak. Salah pendidikan. Nah, apakah bisa lepas dari kungkungan itu? Mhm. Ya bisa lah. Bisa. Hanya kita tinggal merubah mindset kita. Siap. Kita harus mau belajar. Kita Mhm. harus mau belajar dari orang-orang yang sukses. Oke. Orang-orang yang kaya. Iya. Ya agar kita bisa menjadi sukses dan kaya kan gitu. Oke. Itu poin yang pertama ya, Pak. Ya. Jadi fungsi menabung. Yang kedua apa, Pak? Nah, yang pertama itu di samping untuk berlibur yang tadi saya katakan adalah Impian. kita impian. Ha-ha. Nah, impian yang terutama itu sebenarnya memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai juga. Oh, Nah, menabung misalkan membahagiakan orang yang kita cintai. iya, itu masuk dalam mewujudkan impian kan, Pak. Betul, setuju. Nah, Pak. seperti Pak Chandra kan pasti punya istri, Setuju. anak, Setuju. orang tua yang Betul. Bapak cintain kan. Yes. Nah, ini kan kita nggak cuman
ngomong say I love you, aku cinta kamu, nggak hanya terbatas seperti itu, tapi kan kita juga harus bisa membahagiakan dengan mewujudkan impian mereka. Betul. Jadi nggak aja impian kita aja. Betul. Nah, impiannya tanya ke anak kita, kamu impiannya apa, nak? Iya. Nah, kemudian kasih kejutan saat dia ulang tahun. Oh, keren. Nah, mungkin kita memberikan kejutan hadiah surprise buat pasangan, buat orang tua. Nah, itu kan saat kita melihat itulah mereka fungsi tersenyum, menabung ya, Pak ya. Iya. Iya. Saat kita melihat mereka tersenyum, itu rasanya hasil kerja keras kita, capek kita itu semuanya terbayar lunas. Setuju. Nah, itu fungsi menabung yang pertama, Pak. Oh, itu yang pertama itu ya. Karena kan semua orang harus memperjuangkan impiannya dan orang-orang yang dicintainya. Setuju banget. Jadi malah kadang-kadang zaman sekarang keliru ya, orang itu demi surprise, karena di sosmed itu kan saya pingin surprise for my loving girlfriend, yes. Ya kan. Jadi for my loving boyfriend, tapi dia pakai paylater itu loh. Nah, ini sesuatu yang nggak bijak ya. Jadi fungsi menabung itu membahagiakan, tapi dengan kepala kita tidak pening, tapi benar-benar harus membuat diri kita itu memberikan karena hasil apa yang sudah kita tabung selama ini. Salah satunya konser, Pak. Ya. Sekarang kan anak-anak Gen Z ini gila konser, apalagi setelah pandemi, Pak. Betul. Nah, celakanya konsernya pakai pinjol, Pak. Pakai paylater, itu berarti sangat nggak bijak ya. Boleh kan kalau kita menabung itu untuk nonton konser, boleh dong, Pak? Boleh. Kemarin anak saya yang cewek, karena dia fansnya Taylor Swift, dia bilang sama saya, bisa nggak saya ke Singapura nonton Taylor Swift? Saya bilang, oke, saya bayar karena dia pas ulang tahun, dia ulang tahun bulan Maret, Taylor Swift bulan Maret, saya kasih buat hadiah ulang tahunnya. Wah, berarti itu namanya menabung dan kita memberikan pada orang yang kita cintai. Iya, dia nonton di jajaran VIP situ, saya berikan yang di tempat itu. Masalahnya kalau nggak semua orang punya ayah kayak Pak Tony, Pak. Nah, jadi ini kan, sahabat SP30 ngomong, Pak Tony masih terima anak angkat gak? Ini satu pelajaran lah ya. Bagaimana Pak Tony dulu memperjuangkan sampai punya tabungan dan akhirnya bisa membagikan. Ini kan dari pengalaman Pak Tony gitu. Betul. Ya. Oke. Terus yang kedua apa, Pak? Yang kedua, fungsi menabung kedua. Agar kita bisa punya dana pendidikan untuk anak kita. Dana pendidikan. Iya. Kan kita kan harus bisa memikirkan ya bagaimana anak kita. Iya kan? Betul. Nah, seringkali karena rutinitas kita tuh seringkali lupa, Pak. Kalau anak kita itu semakin hari semakin bertambah besar, ya, semakin membutuhkan dana pendidikan yang juga tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya, apalagi kalau tahun pertama anak kita masuk ke sekolah. Anggaplah TK. Betul. Playgroup ya. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu semua ada uang pangkal, Pak. Itu saya hitung 17 tahun loh, Pak. Ya. Betul kan ya? Ya. Betul. Dan uang pangkal loh yang berapa? Kalau uang SPP itu mungkin masih bisa ya dari income kita itu. Betul. Memang masuk dalam budget itu ya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan uang pangkal. Uang pangkal itu tinggi banget, Pak. Terus apa mungkin Bapak yang bilang soal dana pendidikan itu mungkin kalau itu berlaku untuk sekolah swasta. Kalau sekolah negeri gimana gitu? Ya, kalau sekolah negeri kan grade-nya pun beda-beda. Memang kita bisa nyekolahkan anak kita misalkan memang uang pangkalnya mungkin tidak besar. Betul. Tetapi pergaulannya kan kalau dia itu kan mungkin istilahnya pergaulannya kan kalau yang sekolah-sekolah bagus itu biasanya kan berarti ada negeri favorit juga ya. Nah, temannya kan anaknya orang kaya, Pak. Setuju. Nah, ini termasuk impian juga ya. Iya. Apakah kalau kita mau kasih dana pendidikan, masa mau kasih yang setengah-setengah? Betul. Kita mau berikan yang terbaik dong. Orang kalau teman-temannya itu berduit, Pak, kalau kita sekolahkan di situ, keuangan kita nggak nyukupi, stres, Pak, anaknya, Pak. Oh, jelas. Iya kan? Jelas. Temannya ngajak ngafe, dia nggak punya. Dia dibully. Iya. Yang salah siapa? Betul, orang tuanya. Iya. Jadi belum tentu kalau kita nyekolahkan anak kita di sekolah favorit, itu kemudian kita paksakan, tapi kita tidak menyesuaikan juga dengan pergaulannya, itu bisa membuat masalah buat anak itu. Berarti fungsi menabung yang kedua adalah dana pendidikan. Ya. Itu yang kedua, valid, Pak. Ya. Yang kemudian ketiga, kalau kita sebagai orang tua kan kepingin menjadi yang terbaik. Nah, saat anak kita kepingin apa? Saya kepingin sekolah luar negeri atau masuk universitas favorit, kan biayanya besar.
Betul. Nah, itu kan kita harus siapkan dari Siapkan jauh hari. budget. Jauh hari, Pak. Jelas. Bukan tahun depan masuk university, kita tahun ini baru nabung, nggak cukup. Oh, nggak cocok. Betul. Jadi sudah agak dari jauh-jauh hari kita Harus sudah startnya jauh-jauh hari ya. Yes. Nggak bisa besok ini sudah mau masuk kuliah, Ya. saat ini kita nggak punya satu dana yang mencukupi. Ya. Kalau nggak start jauh-jauh hari, nanti bermasalah. Betul. Terutama mungkin kalau pekerjaan kita ini seorang karyawan Ya. yang mungkin hanya mengandalkan gaji. Betul. Nah, nanti malah morat-marit gitu ya Pak ya. Pengusaha pun juga sama. Sama ya. Saat ini kan banyak pengusaha UMKM, Pak. Kalau Ya. nggak nabung juga repot gitu kan. Setuju. Ya kalau bisnisnya bertumbuh sesuai dengan harapannya dia. Setuju. Kan sebetulnya pengusaha itu lebih beresiko. Sangat. Kalau karyawan itu kan lebih aman, Lebih safety. lebih safety. Kalau Benar. pengusaha kan lebih volatile. Kita Iya. memang harapan kita selalu growth. Tapi Iya. kadang-kadang karena kondisi tertentu kan bisa aja decline. Bisa fluktuatif ya. Nah, kalau kita nggak nabung, nggak mempersiapkan, Iya. kan justru lebih fatal, Pak. Iya. Kalau pengusaha itu kan karyawan harus gajian, dia sendiri belum tentu gajian ya. Pak? Yes, betul. Orang yang perusahaan yang bangkrut aja harus bayar dulu gaji karyawan. Iya. Baru terakhir bosnya gitu ya. Iya, betul. Siapa? Itu yang kedua. Kalau fungsi yang ketiga, Pak? Untuk dana pensiun, Pak. Oh. Kita kan harus mempersiapkan dana untuk kita tua nanti, Pak. Iya, iya. Tapi kayaknya orang Indonesia, mohon maaf ya Pak ya, kenapa tertarik jadi PNS? Salah satunya itu kan karena ngejar pensiunan, Pak. Iya, Karena dia udah safe gitu. iya. Sedangkan mereka yang tidak jadi PNS, apakah saat ini tetap harus mempertimbangkan dana pensiun? Sebetulnya PNS pun juga harus menyiapkan dana pensiun. Hmm. Kenapa? Karena kan inflasi, Pak. Oke. Iya, nah ini kan kalau nggak dipersiapkan dana pensiun yang lain, Iya. biasanya tetap downgrade, Pak, Tetap lifestyle-nya. downgrade lifestyle. Pasti, Iya, ya. iya. Apalagi kalau karyawan swasta Oh. yang tidak punya dana pensiun yang setiap Setelah bulan, dia pensiun, iya, maka dia harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Seperti itu. makanya banyak karyawan swasta yang stres ya Pak ya. Iya, Setelah dia pensiunan, tidak punya penghasilan, betul, sakit, betul. ya kan, stres, seperti kayak gitu. Ya. Oke, oke. Dan repotnya banyak orang tuh merasa dirinya masih muda terus. Nggak kerasa bahwa semakin lama semakin bertambah usianya ya. Iya, iya, iya. Sehingga mereka merasa kelihatannya nggak perlu dana pensiun gitu. Tapi pada saat tiba-tiba baru sadarnya kapan? Iya, iya, iya. Saat perusahaan mengadakan training MPP. Nah, MPP itu. masa persiapan pensiun, Pak. Itu stres dia juga. Iya. Umur 50 tahun baru sadar. Oh iya, iya. 5 tahun lagi ke pensiun. Iya, 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 iya. Waduh, kok tabunganku untuk dana pensiun nggak ada ya? Nggak ada. Nah, Iya. itu baru panik. Iya. Nah, kalau sudah gitu ya terlambat, Pak. Betul, Ya kan? setuju, setuju. Nah, sehingga dengan waktu yang cepat, Ya. yang tidak kita sadari ini, hari ini saya mereminder. Iya, iya, iya. Dan bagi Anda yang usianya masih 30-an, 40 Ya. tahun, 40-an, itu Anda sudah harus mulai. Bahkan Iya, kalau bisa, walaupun Anda saat ini masih 20-an, setuju. itu Anda sudah harus mulai mempersiapkan tabungan untuk dana pensiun. Seperti itu. Kayaknya orang Indonesia pemahaman seperti ini masih sangat minim, Pak. Bukan Literasi. hanya orang Indonesia, Pak. Oh. Saat saya keluar negeri, Iya, iya. baik itu di Europe, di US, Iya. di Australia, Iya. Bapak kalau berlibur ke sana, Iya, kan banyak ya Pak ya, driver-driver itu iya. yang usianya sudah lanjut. Iya, iya. Betul Setuju, ya, Pak, ya? setuju, setuju. Kalau Bapak ke Singapura, Iya. itu banyak yang bersihkan Iya, meja, iya, iya. itu iya. para lansia. Lansia, iya. Nah, suatu saat saya sedang berlibur, Betul. saya waktu itu ada salah satu sopir ya, Iya. drivernya itu sudah umur 70-an Iya, gitu ya. betul. Saya sempat tanya sama dia. Waktu itu saya posisi di Europe ya. Nah, saya tanya, kamu kok seusia ini kok Masih jadi bekerja? driver, masih bekerja jadi driver. Betul. Kamu sudah sejak umur berapa jadi driver? Dan saya yang terkejut, Pak. Dia ternyata dia itu jadi driver setelah usia pensiun. Oh. Setelah dia masuk usia 60 tahun baru jadi driver. Sebelumnya Oh. apa? Officer, Pak. Oh. Kenapa? Ya karena dia sudah nggak bisa jadi officer lagi. Oke. Nah, yang bisa nerima adalah sebagai driver karena Oke. ya itu bisa diterima, tapi otomatis kan gajinya lebih kecil. Iya, iya. Dan saya tanya, apa kamu nggak punya anak Iya. yang membiayai kamu, yang sayang sama kamu? Iya. Dia bilang, anak saya sayang sama saya, tapi saya juga punya menantu. Oh. Nah, dan saya beritahu kamu, Toh, Iya. ini bukan Indonesia, Oh. ini adalah Europe.
Ya. yang mana kebiasaan bahwa anak itu membiayai orang tua itu sudah nggak ada di sini sejak zamannya papa saya. Oh, berarti semua harus berdikari ya. Iya. Jadi Kenapa? nggak mengenal sandwich generation Pak mereka Pak. Iya, mereka sudah merasa seperti itu. Kenapa? Lah anaknya sendiri itu hidup sudah bingung. Oh, Untuk menghidupi anaknya aja bingung, Iya, apalagi menghidupi orang tuanya. Oh. Nah, sehingga orang tua saya itu tidak mau membebani saya. Iya. Dia bilang, nah sekarang setelah saya tua, masa orang tua saya nggak mau saya bebani, tapi saya menjadi beban buat anak saya. Iya. Nah, sehingga dengan jawaban seperti itu, ya di Indonesia mungkin ya masih banyak Iya. anak-anak yang berbakti ya. Nah, Oh, tetapi ya pada saat berbakti itu stres jelas. dan seringkali terjadi konflik antara terutama menantu perempuan Jelas. sama Orang tua wanita. orang tua perempuan. Nah, Bukan itu sering kali, kayaknya itu udah sering masuk sinetron juga itu. Makanya sinetronnya laku, Pak, karena relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Nah, Iya, maka iya. dari itu untuk mempersiapkan hal itu, Mm-mm. jangan sampailah kita jadi beban buat anak kita. Ya. Jangan kita ngasih warisan utang. Ya. Jangan kita ngasih warisan stres Ya, kepada benar. anak kita, tapi kita memberikan warisan berupa uang. Wah, Nah, Keren. kita apa namanya? Dan itu dari menabung, Pak. Dari menabung. Kalau nggak menabung, mana mungkin. Jadi jangan hari ini kita cerita, wah gua cuan, gua begini, panas-panasan doang. Yes. Kalau kamu nggak tabung, nggak ada gunanya itu semua. Iya. Dan kalau Anda nabung, Ya. cucu datang Oh, ke rumah iya. Anda, Iya, ya bermain ya. Benar. Anda kasih uang. Heeh. Cucu Anda sayang nggak sama Anda? Oh jelas. Hmm. Makanya kenapa cucu lebih sayang sama kakek neneknya daripada sama bapaknya. Karena Kalau kakek neneknya ngasih duit. ngasih duit. Pertanyaannya kalau kakek neneknya jadi beban keluarga papa Iya. mamahnya, justru yang minta duit ke papa mamahnya Setuju. jadi sayang atau jadi nggak sayang? Nah, ya itu dia. Ini anak kecil loh. Iya. Saya bukan mendeklar bahwa anak kecil Iya. yang nggak sayang sama kakek neneknya itu nggak bagus. Iya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mendasarinya. Iya. Nah, Setuju. makanya kakek neneknya juga harus nabung. Salah Harus satunya nabung. apa? Ngasih duit buat cucu. Betul. Nah, cuman kakek neneknya celakanya kalau nggak ada tabungan, dia supaya terlihat keren di mata cucunya, dia minta duitnya sama anaknya juga gitu. Makanya terjadi pertikaian lagi gitu. Ya janganlah jadi kakek seperti Ya, itu. ya. Itu yang ketiga Pak ya, jadi dana Ya. pensiunan ya. Nah. Nah, kalau yang berikutnya Pak, yang keempat mungkin? Nah, dalam dana pensiun ini orang merasa Oh, bahwa ada lagi Ya, Pak. bentar. Dalam dana pensiun ini, Mm-mm. itu kan orang merasa aku kalau nabung tuh kadang-kadang kecil ya. Mhm. Apa namanya? Penghasilan kita belum besar, ditabung. Iya, Kan iya. hasilnya juga nggak akan banyak. Betul. Nah, tapi orang yang banyak nggak tahu ada yang namanya istilah compound interest. Compound interest. Ya, Mm-mm. compound interest. Ya, mm-mm. Di mana Albert Einstein pernah mengatakan Betul. bahwa compound interest Itu atau adalah bunga majemuk adalah merupakan keajaiban keajaiban dunia yang ke-8. ke-8. Setuju, Nah, benar. itu. Albert Bahasa Einstein Indonesianya apa sih Pak? Compound interest itu Pak? bunga majemuk, Pak. Bunga majemuk. Ya. Keren. Nah, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa compound interest atau bunga majemuk Ya. adalah keajaiban dunia ke-8. Oh. Bagi yang memahami cara kerjanya Ya. akan mendapatkannya. Hmm. Dan bagi yang tidak memahami cara kerjanya akan membayarnya. Oh. Dengan apa? Ya. Ya, dengan tangisan dan air mata. Pak, mohon maaf Pak, kalau boleh saya cut sebentar. Ya. Ini tapi kita kan hidup di Indonesia Pak. Ya. Yang mana mostly saat ini di Indonesia itu kalau agama terbesar kan Muslim. Yes. Saya juga pernah mengundang beberapa tamu Ya. saya, Ya, seorang ustadz juga, betul. berbicara tentang bunga. Ya. Itu selalu dihubungkan dengan riba. Yes. Apakah ini bagi sahabat SP30 yang Muslim? Ya. Compound interest ini berlaku nggak sih Pak? Kan ada tabungan syariah, Pak. Oh, itu jawabannya ya. Iya. Ya udah. Ya, menabunglah di tabungan syariah. Oke, clear. Berarti Iya. sahabat SP30 bagi Anda yang Muslim, tabungannya di tabungan syariah. Lanjut Pak, Iya. compound interest tetap berlanjut. Nah. Oke. Coba kita bayangkan, misalkan kita ngumpulin duit nih, terkumpul 10 juta nih ya. Iya, iya, iya. Terus kemudian dari tabungan tersebut itu menghasilkan 10% per tahun. Ya. Ya. Nah, maka di tahun ke-10 uang tersebut menjadi berapa, Pak?
kira-kira? Kalau kita nabung 1M, 10 juta aja. 10 juta Ya. di tahun ke-10 Dengan bunga 10%. dengan bunga 10% tahun Tahun ke-10. ke-10 kira-kira berapa? Let's say kalau 10 juta per bulan kan 1 tahun 120. Nah, 10 juta Ha-ha. kita masukkan, dah tidur. Oh, 10 juta Kita masukkan, diemin aja. tidur. Tidur Dengan bunga 10% 10% per tahun. per tahun. Per tahun 10%. 10 tahun kemudian berapa gitu Berapa? ya? Ya. Ya, kalau misalkan kita hitung 1 tahun 10% kan kurang lebih 1 juta ya. 11 juta Ya. bunga berbunga ya. Ya. 11 juta, 12 juta, 10 tahun. Logikanya sih harusnya sih bisa jadi 20 juta, Pak, minimal. Sekitar 26 juta, Pak. Wow. Padahal tadi menurut hemat kita 20 Ya. juta ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi dalam hal ini naik 2,6 kali lipat. Jadi kita nggak usah bingung dengan, aduh, saya duitnya kecil percuma. Iya kan? Nah, 10 juta saat ini, 10 tahun lagi, jadi 2,6 kali lipat. Iya, iya, iya. 20 tahun lagi, akan lebih besar lagi. Oke. Nah, inilah yang fungsinya untuk melindungi dari inflasi, Pak. Ya. Itu pasti lebih tinggi dari inflasi ya, Pak? Nah, tergantung daripada kita menempatkannya di tabungan yang jenis apa, Pak. Ya, Nah, makanya kembali saya ke bilang itu. 10%. Betul, betul, Nah, betul. knowledge-nya kalau masuknya ke tabungan yang di Deposito. bank, Heeh. yang nggak sampai Nggak segitu, Pak. sampai. Kan bunganya cuma 4%, 5%. Iya. Ya, kita harus mencari bunga yang lebih tinggi. Ya, seperti kayak tadi. Dalam hal ini di mana? Ya, Anda kan bisa nabung itu kan nggak harus di deposito, nggak harus di tabungan. Ya, ya. Anda bisa menabung di mana? Anda bisa nabung di emas, di Bitcoin, Iya, iya. di saham, Di properti. di Ya. reksadana, di obligasi. Setuju. Yang mana Anda mungkin kalau nggak mau beresiko, Itu termasuk compound Anda interest juga? diversifikasi. Loh, itu kan compound interest, Pak. Kan Oh, terus benar. bunga berbunga. Setuju, setuju. Padahal 10 tahun itu 2,6 kali lipat ya, Pak ya. Kalau 10%. Kalau 10%. Kalau Kalau lebih. 20%. Iya. Nah, Itulah keajaiban bunga berbunga ya, Pak ya. betul. Baik. Keren, Pak. Ini Ya. ilmu ini keren banget. Jadi dana pensiun itu kenapa harus ada compound interest ya? Seperti itu ya, Pak? Iya, Oke, betul. baik. Itu fungsi menabung yang ketiga ya, Pak ya? Ya. Nah, yang keempat apa, Pak? Yang keempat, menabung untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau orang Indonesia keharmonisan rumah tangga isinya obat kuat semua ini, Pak. Selalu begitu, Pak, iklannya, Pak. Padahal Betul. nggak melulu obat kuat gitu ya. Iya. Tapi harus finansialnya kuat gitu ya. Iya. Minimal. Iya. Nah, kenapa? Ini saya mengatakan nggak cuma sekedar ngomong ya, Iya, tapi iya. ada datanya, Pak. Iya. Dan yang data ini saya dapatnya dari BPS, Oh. Badan Pusat Statistik. Mhm. Nah, dia mengatakan di tahun 2022, Mhm. salah satu penyebab utama orang bercerai Oh. itu adalah masalah ekonomi Oh, jelas atau itu. masalah finansial. Jelas. Bukan Nah, masalah obat sehingga- kuat ya, Pak. Itu ada bagian yang lain. Ada bagian yang lain. Ada yang seperti itu mungkin. Iya. Terus. Nah, sehingga kalau kita Heeh. mempunyai tabungan, Mm-mm. itu kan otomatis bisa Lebih tenang. lebih terjaga lah Betul, finansialnya. betul. Sehingga kehidupannya juga lebih Mm-mm. harmonis. Makanya obat kuat laku ya, Pak ya. Oh, laku. Laku. Terus salah satu fungsi menabung, uangnya dibelikan obat kuat. Oh. Kalau nggak nabung nggak bisa punya obat kuat loh, Pak. Apalagi kalau stres obat kuat lebih laku lagi, Pak. Nah. Tapi belinya pakai pay later. Tapi ini fakta, Pak. Ini mungkin joke menarik ya. Iya. Tapi kenapa obat kuat itu laku? Karena salah satunya mereka puyeng masalah finansial. Betul. Mereka nggak dapat edukasi seperti ini. Iya, itu mencapai 30-40% perceraian loh, Pak. Sehingga ngeri kalau ya. kita mempunyai tabungan itu mengurangi 30-40% angka perceraian di Indonesia. Wah, benar sekali. Makanya nggak salah kenapa kok sekarang banyak TKW, TKI itu bekerja ke luar negeri Iya. dan pasangannya ditinggal di tanah air. Itu juga salah satu faktor karena Ya. kondisi finansial ya, Pak ya. Pasti. Pasti itu ya. Siapa sih orang yang suka berpisah Betul. dengan pasangannya? Iya. Masa mau long distance relation? Iya, Kan iya. itu otomatis membuat hubungan itu terganggu. Jadi tidak Pak. baik. Ya, Dan ya. banyak yang orang-orang yang seperti itu yang mohon maaf, Ya, kemudian akhirnya berpisah. bermasalah rumah Iya. tangganya ya. Baik. Berarti keharmonisan rumah tangga itu fungsinya salah satunya menabung untuk keharmonisan rumah tangga. Yes. Ada lagi, Pak, mungkin yang poin keempat? Poin keempat itu. Udah Jadi, clear ya. Supaya kita punya keharmonisan rumah tangga, Siap. keluarga kita aman. Baik. Iya. Yang kelima, Pak? Yang kelima, untuk tabungan proteksi, Pak.
Tabungan proteksi. untuk dana berjaga-jaga. Hmm. Nah, ya. kita harus punya tabungan proteksi kesehatan. Sehingga kalau sampai anak kita, Setuju. orang tua kita, Setuju. istri kita, Setuju. orang-orang yang kita cintai sampai mengalami sakit, Ya, kita sudah punya dana betul. berjaga-jaga. Benar. Nah, dana ini bisa berupa apa? Bisa berupa BPJS sekarang ya. Benar. Bisa berupa tabungan. Tabungan. Betul-betul tabungan di deposito atau di Benar. yang lain. Benar. Nah, terus atau mungkin bagi yang punya dana lebih bisa membeli asuransi kesehatan. Oh, ya. Ya. Nah, sehingga saat ada keluarga kita yang sakit, Ya. itu dananya ada. Hmm. Nah, jadi jangan sampai sakit itu menjadi bencana keluarga. Setuju. Gitu. Apalagi mereka itu sekarang bayar BPJS saja nunggak gitu. Nah, Itu BPJS saja nunggak, tapi mereka sakit aja ya. sampai harus merepotkan keluarga. Jadi bayar BPJS itu adalah tabungan, Pak. Tabungan. Tabungan proteksi. Kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa. Setuju. Loh, kalau nggak sakit kan saya kehilangan uang. Iya. Ya kalau gitu, kalau Anda merasa tabungan proteksi ini jangan dipikir sama dengan tabungan investasi. Iya. Jadi tabungan proteksi ini akan berfungsi saat kita Ada mengalami musibah. Ya, untuk sakit. menjagain. Betul, kecelakaan. Yes, betul. Sehingga kita nggak usah pusing untuk memikirkan biaya berobat gitu ya. Betul. Kenapa? Karena kalau enggak punya, Pak, akan ada yang namanya kita mengeluh, Setuju. merasa cobaan ini berat sekali. Benar. Kemudian kita hanya bisa menangis, meratap. Benar. Nah, permasalahannya satu, Betul. tangisan kita, ratapan kita, air mata kita Iya. tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang kita cintai atau diri kita sendiri Oh, kalau sakit. pasti, itu pasti. Iya kan? Iya, benar. Tetap pada saat kita masuk rumah sakit, hal pertama yang ditanyakan apa? Iya. Punya asuransi Iya. atau mau Betul. depositnya sekian? Iya. Itu yang ditanyakan. Pasti itu, Pak. Nah, jadi dalam hal ini Anda harus punya tabungan Setuju. untuk proteksi. Siap. Itu penting. Benar sekali. Nah, yang kedua, tabungan proteksi juga bisa berupa Oh, ada dua ya. ya, tabungan untuk dana ahli waris yang ditinggalkan. Oh, iya. Dalam hal ini, kalau Ahli. tadi tabungan itu untuk kesehatan, ada juga yang untuk ahli waris. Oke. Gitu ya. Kenapa? Karena saat kita mati, Iya. keluarga kita masih perlu dana Iya. untuk hidup kan. Betul. Yang mati kan siapa? Yang mati adalah kita. Kita. Oke, sedangkan keturunan kita tetap harus melangsungkan kehidupan. Iya, dan kita nggak tahu kapan kita mati. Iya. Iya kan? Masalahnya jangan sampai kalau warisi harta mereka senang. Kalau diwarisi hutang yang kasihan ya, Pak. Iya. Betul. Nah, saat ini banyak loh dengan lifestyle yang seperti saat ini. Betul. 20-30 tahun meninggal. Yes. Nggak selalu sekarang meninggal tuh usianya 70-80 tahun. Enggak Yang terakhir nih BB Cabita ya. Iya. Itu baru usia berapa? Masih muda sekali. Mudah banget, Pak. Dia baru merintis usaha dadar beredar itu. Iya. Betul. Nah, tiba-tiba 35 tahun ya kalau nggak salah Ya, ya. Benar-benar. tiba-tiba meninggal dunia. Karena sebuah penyakit yang misterius atau Nah. apapun itu. Anaknya, Ya, kasihan sih. Istrinya kasihan. istrinya. Nah, dan anaknya masih kecil. Betul sekali. Betul. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan kelangsungan hidup dari anaknya kalau Iya, beliaunya nggak punya tabungan? pasti, Pak. Mikir itu. Nah, dan kalau itu dalam hal itu BP Cabita itu misalkan kita, Mm-mm. dan misalkan saat meninggal itu kita bisa melihat anak dan istri kita, Betul. apa nggak nangis Pak di atas dan nggak Setuju. bisa berbuat apa-apa loh Pak. Betul. Nah, sehingga kalau kita memang sayang, ya kita harus punya tabungan Ya. untuk dana ahli waris. Dana ahli waris. Setuju sekali, Iya. Pak. Setuju sekali. Kemudian tabungan untuk perawatan rumah dan mobil. Ini yang keenam, Pak. Enggak, masih yang kelima. Oh, untuk masih yang proteksi kan. proteksi. Proteksi itu kan yang kita proteksi kesehatan, Oh. jiwa. Iya. Kemudian proteksi aset, Pak. Oh, iya sih, aset ya. Perawatan rumah, Iya. mobil. Iya kalau punya rumah, Pak. Iya kalau punya mobil ya. Iya. Nah, itu yang ya menjadi kalaupun nggak punya rumah, nggak punya mobil, kita punya motor kan perlu ada cicilan. tetap cicilan. Ya kalau misalkan Sorry. Kan ada Perawatan pada saat motor. perawatan kita Iya. punya motor nggak kita rawat rusak. rusak. Terus Ganti kita oli. operasionalnya bagaimana? Betul, iya sih. Nah, jadi kita Ganti juga- spare part. Nah, Iya, kita harus iya. punya tabungan. Tetap. Kalau terjadi sesuatu dengan mobil kita, motor kita, rumah kita, itu Iya. ada dana yang kita siapkan. Tapi gini, Pak, masyarakat kita ini kan berpikir, aduh Pak, untuk makan aja susah kok mikirin spare part motor.
Nah, inilah mindset-mindset seperti ini yang harus diubah Ya, ya. ya akhirnya nggak pernah menabung, Pak. Iya, karena mereka itu untuk makan aja susah, apalagi untuk nabung gitu loh. Kadang-kadang bukan untuk makan susah, Pak. Bukan untuk makan susah. Nah, ini excuse ya. Tolong sahabat SP30 ini di menit keberapa? Semua keresahan Anda nggak bisa nabung, ini adalah dijawab dengan gamblang oleh Pak Tony. Kenapa itu Pak masalahnya, Pak? Makan itu kan murah, Bu. Betul, betul. Kita beli nasi, tahu, tempe, Cukup. bisa nggak? Bisa. Yang penting kenyang kan? Kenyang kan? Betul. Nah, tidak harus makan tuh di restoran yang mewah. Setuju. Jadi sebetulnya biaya hidup itu murah, Biaya hidup itu murah. gaya hidup yang mahal. Nah, itu dia. Nah, seringkali kita merasa nggak punya uang karena memuaskan hasrat kita Betul. untuk lifestyle kita. Setuju. Dan sekali. kemudian setelah saya nggak punya uang untuk menabung, bagi saya itu cuma alasan. Excuse. Ya, Jadi betul-betul sebuah excuse ya. Guys, kalian harus tahu bahwa sudah dijawab sama Pak Tony itu mindset Anda tolong diperbaiki. Bagaimana kalau kalian selalu berkata bahwa saya nggak pernah punya uang untuk menabung. Berarti tolong gaya hidupnya diperbaiki. ya, Oke. betul. Ada lagi Pak yang keempat Pak? Yang keempat adalah tabungan untuk berjaga-jaga kalau sampai kita di PHK. Oh, proteksi kalau kita di PHK Iya. atau kita kehilangan sumber penghasilan dah ya. Iya, Hmm. seperti tahun 2020, Ya. 2019 ada nggak yang memikirkan dirinya di PHK? Oh, nggak ada Pak. Ekonomi bagus, Betul. prestasi di kantor mungkin bagus, Ya. tapi kemudian tiba-tiba Corona. corona. Yes. Nah, kalau sudah seperti itu kemudian perusahaan layoff, Benar. terus bagaimana dengan kehidupan mereka Iya, iya, setuju sekali. kalau nggak punya tabungan? Benar, benar, benar. Banyak yang namanya Bombay kan? Iya, 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 iya. Nah, Siap. makanya kita, ya itu sudah berlalu. Sudah Tapi berlalu. apakah hal itu tidak mungkin terjadi di kemudian hari? Betul. Iya kan? Iya. Waktu kemarin 2020 orang merasa enggak. Karena apa namanya? Sudah berlalu itu. Ingat, sebelumnya kan ada 2008. Ya, Sebelumnya kan ada 98. benar sih. History repeat itself. Betul, betul. Nah, maka Anda harus punya dana berjaga-jaga, dana proteksi. Anda harus punya tabungan Iya, untuk memproteksi bisnis Anda. iya, iya. Iya kan? Bukan hanya bisnis ya, tapi juga kelangsungan kalau Anda kena PHK. Kalian merasa nggak sih video kita kali ini adalah video yang isinya daging semua, di mana harusnya pengetahuan seperti ini tuh diajarkan di sekolah ya, ataupun di SD ataupun SMP. Tapi masalah SD dan SMP kita, guru kita saja itu pun tidak punya pengetahuan seperti ini. Apalagi mereka mau ngajarkan gitu Iya, banyak guru yang sukses, Heeh. tapi banyak guru yang tidak kaya. Pasti, Pak. Karena kesuksesan itu Iya, kan kalau kita bisa membantu orang lain untuk sukses. betul, Pak. Iya kan? Iya. Sedangkan kekayaan Setuju. itu adalah mengenai bagaimana kita memanage keuangan kita, Iya, 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 iya. mengelola uang kita, Setuju. dan melipat gandakan uang kita. Setuju sekali, Pak. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti gurunya salah. Enggak, guru Anda sudah sukses. Gurunya sudah sukses. Karena bisa mengajarkan sesuai dengan yang diajarkan dia. Setuju. Tetapi permasalahannya kalau dia belum punya finansial yang bagus, ya otomatis tidak bisa mengajarkan yang Betul. pengetahuan finansial. Siap. Oke. Mantap, Pak. Jadi semoga dengan video kita kali ini, saya rasa sahabat SW30 bersyukur banget ya. Makanya kalau Pak Tony saya undang nih pasti ada sesuatu gitu. Dan videonya nggak mungkin pendek gitu, mesti lama. Tapi bagus kan? Ini kan ibaratnya kayak kuliah gratis gitu, ya. Iya. Oke. Ada lagi Pak selain poin keempat, Pak? Proteksi. Nah, sudah untuk Cukup ya? tabungan proteksi itu. Jadi fungsi menabung yang kelima, tabungan proteksi itu ada 4, Pak. Ya. Jadi untuk ahli waris, perawatan aset, serta yang PHK. Ya. Itu penting sekali. Yang pertama kesehatan, Pak. Kesehatan. Pertama kesehatan, Kedua yang ahli kedua waris, ahli waris, yang ketiga adalah untuk Perawatan aset, dan yang yang keempat, keempat adalah PHK. untuk PHK Jadi- dan bisnis. bisnis. Jadi kalian jangan bilang ngomong saya aset aja nggak punya gitu ya. Di kolom komen selalu ngomong kayak gitu. Sorry, ini bukan untuk kaum mendang-mending. Ya, Wah, kalau saya Anda mending begini. ya. gampang Pak kalau saya ngomong gitu. Kalau Nah. Anda nggak punya aset, makanya Anda nggak kaya. Ya, itu aja selesai gitu aja. Ya. Karena orang kaya itu dinilai dari berapa banyak asetnya dia. Ya, dan Kalau dia nggak punya aset, ya berarti nggak kaya. Lah terus berarti saya nggak bisa kaya dong? Bisa. Ya. Gimana caranya? Ya Anda harus punya wealth creation dong. Well creation. Tapi dia ngomong lagi, Pak. Orang sukses kan selalu punya jalan. Orang gagal kan selalu punya alasan, Pak, dia ngomong. Ya, jangan bicara duniawi saja.
ingat akhirat katanya. Dia sudah pakai jurus pamungkas, Pak. Nah, itu repot ya, Pak ya, kalau kita sudah diskusi kayak gitu. Uang itu bukan segalanya, Uang begalnya. tapi segalanya butuh uang. Iya, termasuk ke akhirat pun juga butuh uang ya, Pak. Sekarang kita masuk rumah sakit aja loh, Pak. Iya, betul. Itu hal pertama yang tanyain apa? Iya, ada Ada asuransi. BPJS, Betul. asuransi, Iya. atau Iya, uang. betul. Nah. Mati aja juga butuh peti, Pak. Iya. Nah, kalau mati aja peti kita nggak mampu beli, itu masih nyusahin orang. Betul. Siapa bilang Anda nggak perlu nabung untuk akhirat kan gitu ya. Somehow ini kalau lihat kolom komen saya mau lucu dan ketawa gitu. Iya. Ada Saya orang- ada beberapa orang yang teman saya yang mana punya mohon maaf ya, pembantu, Iya, yang mana nggak married, nggak punya Betul. anak, nggak punya keluarga. betul. Itu dia mengasuransikan untuk apa namanya pembantunya. Nilainya nggak besar, Pak. Betul. Cuman hanya untuk beli peti mati. Yes. Tapi dia bertanggung jawab kalau sampai Betul. dia meninggal terlebih dahulu Yes. sebelum pembantunya, Dia nggak ngerepotin orang gitu ya. supaya pembantunya nggak menepati uang. Jadi dia Yes. nggak hanya membelikan dirinya untuk itulah asuransi loh. Iya. Dia nggak hanya membelikan dirinya asuransi, tapi dia membelikan asuransi untuk pembantunya yang nggak punya keluarga. That's a real story. It's a real story. Iya. Dan itu inspiring loh. Iya, Keren betul. banget loh itu. Nggak besar, cuma 20 juta. Fungsinya untuk apa? Untuk biaya memakamkan. Ya, Very inspiring story Iya. ya. itu menunjukkan kita juga peduli kan Yes. dengan orang-orang yang mensupport kita gitu. Iya. Kita berarti orang itu menganggap pembantunya atau Ya. asisten rumah tangganya itu Betul. keluarga dia. Jelas. Itu bagian dari anggota keluarga ya. Iya, betul. Nah, itu dia sudah sampai memikirkan hal seperti Ya, itu ya, Pak. dan itu bagian amal juga loh, Pak. Sangat. Karena Nah, saat kita beramal hanya orang ke orang yang nggak kenal. Justru Iya. orang yang kita kenal dekat malah nggak kita Iya, persiapkan kan gitu. setuju. Dia juga merawat anak kita, Iya. merawat Berjasa rumah loh kita, buat sangat, keluarga kita. Iya. sangat itu ya. Nah. Baik, berarti Pak artinya jadi dari fungsi menabung yang kelima adalah tabungan proteksi. Iya. Kita melangkah yang keenam Pak. Iya. Nah, tabungan yang keenam fungsinya apa Pak? Tabungan religi, Pak. Tabungan religi. Tapi sorry itu saya Pak, kalau Iya. tabungan religi ini mungkin kalau Indonesia ini kan ada 6 agama ya Pak ya. Yes. Oke, berarti mereka bisa silakan menabung untuk sesuai agama Tabungan religi masing-masing. sesuai agama masing-masing. Betul. Iya. Setuju. Kalau yang terbesar kan umat muslim ya, Pak ya. Betul, setuju. Nah, ini kan perjalanan religi atau ibadah Ya. ke tanah suci, apakah itu pindah haji atau umroh, Benar. bagi umat muslim adalah merupakan rukun Islam yang kelima Rukun Islam yang kelima. bagi yang mampu. Betul. Yang dimaksud dengan mampu adalah seorang muslim harus memiliki kemampuan baik secara fisik, dalam hal ini sehat jasmani dan rohani, Ya. dan juga mampu secara finansial Ya. atau ekonomi. Ya. Nah, agar kita mewujudkan hal itu, maka kita harus memiliki tabungan syariah khusus yang terpisah dari tabungan yang lain, Oh. hanya khusus untuk ibadah haji atau umroh, Oh. agar kita mampu. agar mampu. Kan itu kerinduan, Pak. Setuju. Iya kan? Setuju. Nah, kita menabung untuk akhirat, Pak. Iya, ini yang dimaksud tabungan untuk akhirat tadi itu. Iya, jadi tetap butuh uang, Pak. Iya. Jadi kalau yang di kolom komen ngomong ini urusannya duniawi aja, coba Anda lihat poin yang ke-6 ini gitu loh. Iya. Yang ada mereka cuman gigit jari gitu ya. Iya. Terus mereka frustasi dimatiin ini sudah video. Sudah saya nggak mampu gitu ya. Iya. Mau cari alasan apa lagi kan Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, di samping umat muslim, banyak juga kan orang non-muslim. Non muslim. Di samping umat muslim, Ya. banyak juga orang umat non-muslim Iya. yang memiliki kerinduan dari hati yang paling dalam untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setuju. Ya kan, dengan melakukan perjalanan religi ke tanah suci agama mereka masing-masing. Betul. Bagi yang Kristiani biasanya menabung untuk perjalanan ke Yerusalem, Ya. ke Vatikan, Betul. ke Lourdes gitu Betul. ya. Betul. Nah, kemudian yang umat Buddhis banyak yang nabung untuk pergi ke Cadai Borobudur, Betul. kemudian ke India, Betul. ke Gunung Kalas Tibet, Betul. Thailand, betul ya Pak ya. Betul. Nah, Ke terus China mungkin. ke China ya. Betul. Untuk umat Hindu banyak yang menabung untuk wisata religi ke Bali, Betul. ke India, Betul. ke Nepal, Betul. ke Thailand, Betul. ke Batu Cave Malaysia Pak. Batu Cave, ya. itu. Terus kemudian bagi yang Ke umat Konghucu, pura-pura aja juga perlu duit itu. oh iya. Iya. Terus untuk umat yang Konghucu menabung untuk wisata religi ke Cina, Betul, gitu ke kan. Taiwan, Taiwan. kemanapun. Iya, Baik, nah baik. itu kan kerinduan. Kerinduan. Iya, bukan untuk senang-senang, Iya. tetapi untuk kita bisa Ya. meningkatkan kualitas diri kita. Yes. Dan kita di sana berdoa Betul. agar harapan
impian kita Tercapai. terkabul. Yes. Dan pengalaman spiritual selama beribadah akan selalu menjadi energi yang positif, Pak. Ya. Yang akan kita bawa saat kita pulang dan membuat kita menjadi punya kondisi yang Fungsi tabungan yang keenam lebih itu. positif. Yes. Keren sekali. Ya. Jadi orang sudah harus memikirkan ke level itu. Ya. Kalau nggak gitu kan nggak bisa gitu ya, Betul. Pak. Ya. Itu yang keenam ya, Pak. Ya. Yang ketujuh, Pak, yang terakhir. Untuk investasi, Pak. Untuk tabungan investasi. Berarti ini level yang paling tinggi itu di fungsi yang ketujuh ini adalah investment ya. Iya. Oke. Kita Berarti dia harus sudah ada kelebihan dana Iya. untuk diinvestasikan ulang. Iya. Jadi money makes more money. Yes. Oke. Kita harus memiliki tabungan investasi agar bukan hanya diri kita yang bekerja untuk uang, Iya. tapi uang juga bekerja untuk diri kita. Oh. Iya kan? Ya. Nah, agar kita bisa kaya dan makmur. Setuju. Kenapa? Kaya itu gampang, Pak. Mm-mm. Kalau kita lagi hoki, beli Iya. lotre, Benar. kaya. Ya. Tapi belum tentu makmur. Belum tentu makmur. Banyak orang yang menang lotre itu, Iya. kemudian hidupnya dalam waktu cuma 5 tahun, 6 tahun, Iya. Kembali ke nol lagi. kembali ke nol lagi. Ya. Tapi kalau orang yang makmur, Ya. itu pasti kaya. Jelas. Kenapa? Karena untuk makmur perlu yang namanya perencanaan, perlu yang namanya menabung. Setuju, Pak. Nah, dan banyak orang yang kaya yang tidak nabung. Iya. Saat terjadi sesuatu dengan bisnisnya, kolaps, Iya. ya dia jadi miskin, Pak. Oke. Tapi Karena- kalau dia punya tabungan, yes. ya bisnisnya kolaps, tapi dia masih punya Aset. aset, punya Iya. tabungan. Betul. Nah, dia masih bisa bertahan hidup dan dia bisa memulai kembali bisnisnya dan dia akan lebih strong untuk mencapai kesuksesan kembali. Bagaimana kalau dia bukan seorang bisnismen? Bagaimana kalau dia itu cuma seorang karyawan? Sedangkan apakah bisa, Pak, dia melakukan tabungan jenis yang ketujuh ini? Suatu hari, misalkan dia di PHK contohnya, Yes. atau dia misalkan ada bencana, Ya. contohnya dia kecelakaan, Ya, atau dia seorang profesional, Ya. dia seorang dokter, tiba-tiba dia harus kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Ya. Dia tidak bisa melakukan operasi contohnya. Ya. Nah, itu kan bencana finansial, Ya. bencana pekerjaan juga. betul. Tapi kalau dia di poin yang ketujuh ini, Ya. harusnya bisa. Ini nggak berlaku untuk pengusaha aja, tapi berlaku untuk semua orang. Ya. Iya, apalagi kalau mereka sudah punya tabungan proteksi tadi. Itu sudah cover, Pak. Nah, jangan sampai menjual tabungan investasinya yang harusnya untuk dana pensiun, untuk dia having fun, untuk dia Iya. kaya, Iya. gara-gara mengalami yang tadi Bapak katakan, kemudian harus terpaksa harus jual semua asetnya. Kan kembali ke miskin lagi, Pak. Setuju. Makanya perlu yang namanya tabungan investasi. Setuju. Nah, jadi dalam hal ini tabungan investasi ini bisa dalam bentuk tabungan saham, Yes. bisa berupa tabungan emas, Ya. bisa berupa tabungan kripto Betul. atau Bitcoin, Betul. ya, bisa dalam bentuk tabungan reksadana, tabungan properti atau tabungan yang lain lah, Siap. yang mana tujuan utamanya adalah Anda investasi Jadi- agar bisa kaya dan makmur. Tidak perlu menaruh telur di satu keranjang, Pak, ya. Ya. Jadi intinya kalau kita terjadi bencana finansial, Betul. bencana pekerjaan, Ya. inilah yang aset inilah yang menghidupi kita. Jadi mungkin salah satu instrumen ini aja lah. Ya. Nah, apalagi kalau instrumen ini menghasilkan passive income lagi ya, Pak. Yes. Ya? Wah, itu lebih keren lagi gitu ya. Ya, perlu Kita ada yang namanya diversifikasi portofolio juga. diversifikasi Ya. portofolio. By the way, Pak, ini jadi ada 7 poin ya, Pak ya. Ya. Fungsi daripada menabung. Yes. Pak, kalau masalahnya gini, Pak. Penonton kita ini kan banyak banget. Mereka tuh ngomong, Pak Chandra tolong buka seminar dong. Pak Chandra tolong buka kursus dong. Yap. Saya ini kan nggak pernah punya kursus, Pak. Dan Ya. saya ini juga nggak pernah buka seminar, Pak. Iya. Banyak ya. Yang minta banyak, Pak, gitu. Iya, Pak. iya. Tapi saya ini kan nggak pernah. Iya. Cuman setelah saya diskusi topik kita hari ini, Iya. saya rasa kalau mereka itu mendengarkan seperti ini, Pak, Yes. akhirnya mereka merasa, iya ya, saya ini perlu belajar lebih dalam. Iya. Pak Tony, kira-kira ada nggak sih, Pak, kalau mereka itu ingin lebih expert, Yes. supaya mereka itu minimal kursusnya itu nggak usah lah sampai S1 gitu lah, Pak. Ya. Tapi mungkin short course, Pak, Ya. atau kursus singkat. Ya. Kan sekarang banyak universitas luar negeri, bahkan Harvard pun juga ada short course, Pak. Ya. 2 minggu aja kalau Anda mau ngambil mata kuliah apa Ya. gitu, expertise di bidang apa, Ya. itu pun ada sertifikatnya gitu, Ya. Pak. Oke. Nah, ini ada banyak permintaan, Pak. Yes. Karena mereka merasa pengetahuan-pengetahuan seperti ini, mereka itu kalau misalkan baca buku pun juga bukunya itu bingung juga. Ya. Buku yang mana? Ya.
karena beda pembicara juga. Ya. Intinya sama, tapi mau yang dipakai yang mana? Ya, Nggak betul. ada satu kurikulum yang pasti gitu loh. Iya, betul. By the way, Pak, kira-kira ada nggak sih, Pak, satu kursus yang memang supaya kita tuh lebih expert, kalau bahasa Jawanya ngomong lebih ngelontok, Pak, Iya, supaya Iya. saya ini lebih hafal, iya. ya minimal ya 10 sampai 20 jam lah, Pak. Iya, iya. Tapi supaya kita tuh punya satu pengetahuan yang Iya. lebih mendalam gitu. Iya. Kira-kira menurut Pak Tony ada nggak ya seperti kayak gitu? Saya bisa buat program untuk 8 kali pertemuan, Pak. 8 kali pertemuan. Ya, 8 Oh, kali jadi pertemuan. yang ini akan dibedah lebih dalam lagi ya, Pak? Ya, karena kan otomatis kalau kita sharingkan di sini bagaimana caranya, Iya. itu kita bahas tentang portofolio, Betul. kemudian kita bahas tentang masing-masing aset penulisnya gimana, itu kan Benar. susah. Benar. Nah, terus gimana nata duitnya dulu, gimana Iya. nyari duitnya, kan Oh. bingung, Pak. Waktunya Iya, kita iya, pasti nggak mungkin. Dan dia juga ekspertisnya di bidang apa? Contohnya saya properti kah, Ya. kripto kah, Ya. emas kah? Nah, dia, itu kan dia tuh pengen perlu ada dasar-dasarnya. perlu ada dasarnya. Dia tuh pengen coaching pribadi lah Ya, sama Pak Tony. Itu Ya. kira-kira ada ya, Pak ya? bisa 8 kali pertemuan. Oke. Saya ada program Ya. dalam hal ini. Mhm. Ya, mungkin ya yang Ya. saya akan bahas Ya. isinya ya. Yang Ya. pertama tentang wealth management. Wealth management. Ya. Wealth management itu apa sih, Pak? Supaya para sahabat SP30 itu tahu gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengelola atau memanajemeni Ya. keuangan kita Hmm. agar kita makmur, Pak. Gini, saya ini kan gaji UMR, Pak. Ya. Let's say, Pak. Ya. Saya nggak ngomong yang gajinya puluhan juta, Ya. ratusan juta. Betul. Kita mulai dulu yang basic. Betul. Saya gaji UMR. Ya, Perlu nggak sih, Pak, saya wealth management itu? sangat perlu, Pak. Serius? Iya. Padahal cuma 4 juta loh, Iya. Karena wealth management itu saya masih baginya ke 4 wealth yang lain, Pak. Pak. Oh. Yang pertama adalah wealth creation. Oke. Bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan tambahan, Oh. meng-create penghasilan. Atau nanti di kelasnya aja lah, Pak. Iya. Nanti Bapak bahas. Intinya tuh Iya. dengan gaji yang 4 juta aja, itu sudah bisa wealth management ya, Pak? Ya? Bisa. Oh, baik. Oke. Iya. Terus, kemudian, Pak, itu poin yang pertama. Poin Terus, pertama. poin yang kedua apa, Pak? Kemudian yang kedua, ya wealth management tadi kan saya pecah ada wealth creation, Pak. Wealth Bagaimana cara menghasilkan uang atau menambah penghasilan? Oh, bisa ya, Pak? Ya bisa lah. Kan sekarang ada yang namanya side hustle, Pak. Oh, Nah, ya. Bapak kan tahu kan ya banyak side hustle ya. Iya. Saya akan sharingkan aja jenis-jenisnya. Oh, oke. Ya, silahkan pilih sesuai dengan yang Anda senangin Anda- gitu kan. kita senangin, Saya ya. hanya kasih Setuju. apa namanya? Gambaran- kemungkinannya lah. Kemungkinan. Jadi intinya orang bisa punya sumber penghasilan kedua Iya. lah ya. Karena saya pun kan memulai Mhm. daripada bisnis saya Iya. itu dari naik motor, Pak, bukan dari MR sih. Iya. Saya ngerasakan pada saat nintis bisnis itu Ya. harus perjalanan traveling, Betul, naik apa namanya bus, Oh. bukan bus patas, Pak, Iya, bus iya. bumel yang pindah-pindah itu untuk ngirit biaya, Pak. Ngirit biaya ya. Iya. Setuju. Sampai 36 jam ke Palembang segala macam. Iya. Itu saya lakukan gitu. Iya. Kenapa? Ya karena income saya belum besar, jadi saya gimana caranya memanage uang saya Siap. gitu. Siap. Nah, saat ini banyak banget sih pilihan-pilihan untuk Opportunity-nya banyak opportunity banget. Apalagi itu, sekarang gitu. ada digital, ada Iya, online. iya. Itu opportunity-nya banyak banget. Betul, ya. betul. Itu nanti Bapak akan ajarkan ya di ya, kursus itu. kita sharing aja lah. Siap. Nanti mana yang lebih disukain, Silakan. ya silakan. Kalau misalnya yang ini Anda sudah tahu, ya Ya. skip aja yang bagian ini kan Baik, gitu. baik. Nah, berikutnya Yang adalah ketiga ya? yang ketiga adalah wealth allocation. Oh, wealth allocation. Nah, dari uang yang kita peroleh tadi, Iya. gimana cara nata duitnya? Oh iya, ini seringkali orang bingung loh, Pak. Nah, Saya ini punya duit, ya, saya ini kasih orang tua dulu kah? Iya. Foya-foya dulu kah? Iya. Kasih pacar dulu kah? Beli Iya. iPhone dulu kah? Iya. Saya ini bingung. ya, ya. Oh, berarti di kursus itu nanti diajarkan? Iya. Oh, supaya tepat dan tidak stres gitu ya? Iya. Soalnya kalau nggak dialokasikan, menguap gitu aja ya, Pak ya? Ya, iya. Paham. Itu Masuk, Pak. masalahnya. Masuk. Baik, oke. Yang keempat, Pak, mungkin, Pak? Yang keempat adalah bagaimana cara kita melunasi utang, Pak. Bagi yang punya hutang. Oh, iya. Ini kayaknya menarik ini, Pak. Loh, Pak, saya ini sekarang udah punya utang. Saya ini nggak punya duit, Pak. Ya, Tapi saya harus ikut kursus ini. Ya. Itu supaya saya harus spend money untuk saya betul-betul ngerti cara ngelunasi utang ya, gitu ya. betul. Kalau dia nggak tahu, karena ngelunasi utang itu ada ilmunya ya, Pak ya. Betul. Berarti gini, Pak. Sorry ya. Orang kan boleh kalau nggak ngerti bahasa Inggris, dia kursus bahasa Inggris. Ya.
Kemudian kalau orang nggak ngerti bahasa Jepang, dia kursus bahasa Jepang. Yes. Orang kalau nggak ngerti menjahit, dia kursus menjahit. Yep. Orang kalau misalkan nggak ngerti otomotif, dia kursus mentor otomotif lah. Ya, yang sekarang lagi tren kursus masak. Kursus masak. Gitu ya. Mahal loh, Pak. Ternyata ada satu, Pak. Ya. Nggak ngerti cara ngelunasi hutang. Nah, ini problem loh, Pak. Ya. Karena ngelunasi hutang ada ilmunya ya, Pak. Ya. Oh, Ya. I see. Berarti di kursus ini, Ya. ini ada diajarkan cara ngelunasi hutang, Ya. Pak? Oke. Meskipun dengan gaji yang Ya. UMR aja itu bisa ya, Pak? Betul. Paham. Oke, ini menarik, Pak. Ini menarik banget. Jadi yang keempat yang diajarkan cara melunasi hutang ya, Pak? Betul. Oke. Baik, yang kelima, Pak? Yang kelima, memahami tentang berbagai jenis aset investasi. Oh, berarti aset investasi itu jenisnya banyak banget ya? Iya, tadi aja sudah kita bahas, ada emas, ada kripto, Dan semua itu ada ada karakteristiknya? saham, ada reksadana, ada properti. Ya, saya nggak akan mungkin bisa membahas itu dalam satu pertemuan Satu ya. jam podcast ini nggak bisa ya. Nah, dalam hal ini di sini Ada pun saya 8 juga itu masih dasar aja. Masih Nanti dasar. kalau mau lebih detail lagi nanti ada kelas-kelas berikutnya. Tapi siap. yang kelas dasar ini saya kasih minimal orang tahu dasarnya dari mana. Wah, keren. Jangan hanya asal beli. Iya. Ingat, Anda harus teliti sebelum membeli. Teliti. Jadi rambu-rambunya dulu lah. Oh, berarti, Pak. Artinya kalau misalkan saya anak SMA nih, Ya, saya ikut kursus ini. ya, Wah, meskipun saya belum kuliah, ya, tapi knowledge saya dan pengetahuan saya ini ya. bisa, kalau soal financial ini, Ya. saya bisa lebih hebat dong daripada anak-anak kuliah dong, Pak. Pasti. Kalau saya ikut kursus ini ya, Pak ya. Pasti. Karena belum tentu anak S1, S2 pun dia paham tentang Ya. pengetahuan ini ya, Pak ya. Berarti artinya saya ini pengen ikut kursus ini, Pak. Oke. Soalnya ini kayaknya kalau bicara soal ilmu-ilmu seperti ini nih kayaknya terus terang saya ini mau ningkatkan ilmu, tapi ini bingung gitu loh. Nah, jadi tadi Bapak bicara ada 9 sesi itu ya, kurang Ya. lebih ya. Itu nama kursusnya apa, Pak? Kursus manajemen keuangan, Pak. Kursus manajemen keuangan. Iya. KMK ya berarti. Iya, betul. Oh, nah itu kira-kira berapa sesi ya, Pak ya? 8 sampai 9 sesi. 8 sampai 9 sesi. Sorry. 8 sesi, 9 topik dari 8 sesi. Oh, Berubah. 9 topik ada 8 sesi ya. Iya. Berarti satu sesi lebih kurang 1 sampai 2 jam gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih segitu. Berarti kalau kita ikut kursus singkat ini, kalau 8 sesi, Ya. berarti itu sekitar 10 sampai 16 jam ya, Pak ya? 10 sampai ya sekitar segitu. 10 sampai 16 jam. Ya. Wah, ini tapi artinya kita akan lebih expert ya, Pak ya? Yes, pasti. Jadi kalau kita bingung serta dan itu disesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Ya. Jadi nggak sama ya, Pak ya. Kalau setiap orang itu moderate atau dia tuh suka yang berisiko tinggi, Ya. kita harus istilahnya check up diri kita sendiri gitu ya. Harusnya menyesuaikan dengan itu, dengan diri kita, dengan Oh. profil resiko kita, dengan usia kita. Oh. Nah, jadi kita di sini nanti kita ada sharing tentang bagaimana untuk kira-kira mengetahui diri kita tuh cocoknya seperti apa. Berarti nggak peduli kita tuh seorang S1, Ya. kita seorang dokter, Ya. kita seorang profesional Ya. bahkan S2 sekalipun, kalau nggak ikut kursus ini secara masalah finansial berarti ya sama aja dia masih nol ya, Pak ya. Karena belum tentu seorang dokter pun, seorang profesional pun, seorang S2 sekalipun dia menguasai ilmu manajemen keuangan ini ya, Pak ya. Iya, karena kan dia expert di bidangnya kan. Iya. Nah, tapi mengenai keuangan ya otomatis kita harus belajar. Oke, wah berarti ini namanya kursus. Pak, kalau saya seandainya tertarik nih, Ya. mau daftar di kursus manajemen keuangan ini, Ya. harus daftarnya kemana ya, Pak ya? Bisa hubungin hotline. Ya, Nomornya di 0812 oke, 9 Ya. 555 555. 7577. Oke, ini kita tampilkan di sini ya. Iya, Jadi mereka, ini WA aja ya, Pak ya berarti? WA aja. Oh, baik. Nanti mungkin di dalamnya baru ada websitenya atau apa Ya, gitu. nanti setelah ini kita lagi develop website. Intinya langsung daftar ke WA tersebut. Betul. Ini kursusnya online atau offline ya, Pak ya? Yang ini online dulu aja. Oh, online dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik untuk Iya. yang lebih expert, Iya. nah kita bisa buka yang offline. Berarti artinya kalau saya ikuti kursus ini sekitar 10 sampai 16 jam ini, saya bisa dapat sertifikat ya, Pak ya? Kita akan keluarkan e-sertifikat nanti. Oh, sertifikat. Iya, Wah, betul. berarti artinya saya termasuk
kompeten dan layak lah ya Iya. untuk minimal manajemen keuangan Betul. disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Betul. Jadi nama kursusnya kursus manajemen Manajemen keuangan. Iya. Oke. Yang keenam adalah bagaimana caranya memproteksi aset dari risiko. Proteksi aset dari risiko. Iya. Sebentar Pak. Oh berarti aset ini harus diproteksi ya Pak ya. Yes. Contoh-contoh Pak supaya kasih bocoran dikit itu. Iya. Di-spill dikit itu. Menurut Pak Chandra, aset terbesar Anda apa? Aset terbesar saya ya fisik saya Pak. Otak saya Pak. Ya. Tubuh saya. Yes. Nah, bukan rumah, bukan mobil. Ya. Kalau saya loh ya, Ya. Pak ya. Berarti perlu diproteksi nggak, Pak? Perlu. Nah, Perlu. itu. Oh, itu. Salah satunya. Salah satunya. Nah, yang lain nanti aja, Pak, di sini. Oh, aset harta itu ada lagi ya, Pak ya. Siap. Yang ketujuh, Pak. Iya. Terus kemudian yang ketujuh, mengenal dan memahami profil resiko diri kita. Oh, profil risiko. Berarti Nah. mohon maaf, Pak. Setiap orang itu beda-beda ya, Pak ya. Beda-beda. Contoh, saya Makanya kalau untuk orang yang konservatif, suruh investasi di BTC atau di emas yang pakai leverage, itu nggak cocok, Pak. Oh. Ya kalau dia memaksakan ya banyak ruginya. Oke. Contoh, Pak, pekerjaan saya pilot, Ya. pekerjaan saya dokter, pekerjaan saya wira swasta, pekerjaan saya ini PNS, itu profil risikonya beda-beda, Pak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Profesinya apa? Semuanya setiap orang punya profesi masing-masing. Oh, Tapi profil resikonya orang juga beda-beda. Oh, I see. Pilot punya profil resiko yang satu agresif, satunya konservatif ada. Oh, berarti Ini kan mengenai uang. Oke. Jadi Profil ini... resiko tentang profil resiko diri Anda mengenai resiko, Oh, I see. mengenai aset Anda gitu. Oh, berarti nanti di dalam itu Bapak akan ajarkan kursus tersebut tentang kita harus mengenal Mengenal diri kita karakter bagaimana, diri kita itu karakternya. seperti. Oh, itu nanti diajarkan ya, Pak, di Ya, kursus. betul. Jadi kalau orang ini tipenya pemberani, Ya, oh pokoknya agresif. oh fighting spiritnya tinggi, Ya. agresif, Pak ya. Ya, dia Tapi berani apa namanya? Kalau orang itu berani berinvestasi di instrumen yang agresif, Heeh. maka dia cocok. Dia Oh. resiko itu walaupun apa namanya tinggi, dia tetap makan. Oh, I see. Tapi kalau dia profil resikonya itu konservatif, Iya. dia paksakan turun sedikit takut, di cut loss, Pak. Jadi Oh. istilahnya investasi istilahnya cut loss saja. Jadi tujuan investasi adalah cut loss bagi orang itu jadinya. Oke, Pak, di spill-nya udah cukup. Nanti kayaknya lebih dalam lagi nanti di kelas tersebut ya, Pak ya. Jadi makanya kita harus mengenal diri kita dulu. Siap. Baru investasi, jangan ikut-ikutan. Makanya Anda harus tahu diri Anda seperti apa dulu. Oh, berarti kita nggak boleh ya. Ada orang, Pak, invest, contohnya ya Pak ya, saya invest kehilangan 1M masih bisa tidur, Pak. Tapi ada orang kehilangan 1 juta aja, Stres. udah nggak telepon pacarnya 3 hari gitu, Pak. Mengurung diri di kamar. Ya. Nah ini kan berarti profil risiko beda-beda. Oke, paham. Yang ke-8, Pak. Yang kedelapan, melakukan investasi berdasarkan profil resiko dan usia. Oh, berarti kelanjutannya yang ke-7 tadi. Iya, betul. Berarti investasi berdasarkan profil risiko. Iya. Berarti kalau kita tidak mengenal profil risiko tersebut, Iya, bagaimana kita mau melangkah ke poin ke-8 ini ya? betul. Menarik ini, Pak. Ini kayaknya belum tentu orang lulusan S3 pun mengerti ini ya, Pak ya. Wah, beruntung loh kalian kalau yang ikut KEPM. Wah, Success Before 30 hari ini bangga banget ini ya. Bisa memperkenalkan suatu sebuah kursus yang memang solid, valid. Pak, jujur loh, Pak. Saya ini selama ini di Success Before 30 nggak pernah ngenalin kursus loh, Pak. Kali ini benar-benar kursus yang saya rekomendasikan deh. Siap. Saya rekomendasikan bahwa ini kursus yang sangat bagus banget. Dan saya sangat rekomendasikan untuk para sahabat SP30 untuk mengikuti, Pak. Siap, Pak. Ya, investasi dari profil risiko ya. Iya, betul. Oke, yang terakhir, Pak, yang ke-9. Membuat portofolio investasi. Wih, ini levelnya yang lebih tinggi lagi. Ya. Berarti artinya dia itu setelah dia kenal profil risikonya, dia Ya. tahu invest di mana Ya. berdasarkan profil risikonya. Ya. Terakhir, dia ada beberapa portofolio Ya. yang sebaiknya direkomendasikan Ya. untuk dirinya. Ya. Berarti ini kan sama kayak check up sendiri dong, Pak. Ya. Wow, financial check up juga dong, Pak. Yes. Wow. Betul. Jadi kalau kita ngikut-ngikutin cuman di TikTok, influencer yang follower besar, ayo beli. Kalau kita nggak punya ilmu ini, boncos juga ya, Pak ya. Ya, kenapa kok banyak orang yang boncos investasi? Karena mereka nggak arti profil resikonya, Pak. Berarti mereka nggak teliti sebelum membeli. Iya. Nah, telitinya di kursus ini ya, Pak. Betul.
mempelajarinya di kursus ini. Mempelajarinya di kursus ini. Iya. Soalnya mereka tuh, saya bingung Pak, saya teliti sebelum membeli. Ya saya nggak ngerti, saya harus neliti kemana Pak. Iya. Saya nggak punya ilmunya. Saya baca buku, saya harus baca buku apa? Saya nggak Iya. ngerti gitu Iya. loh. Saya mau tanya kuliah jurusan apa di universitas, nggak ada Pak. Berarti di sini ya Pak ya. Ya, betul. Wah, thank you banget Pak. Tentunya saya nggak sembarang rekomendasi. Kali ini saya betul-betul merekomendasikan sebuah tempat yang bagus Ya. untuk memang bisa menambah ilmu pengetahuan Anda. Ya. Karena saya selalu bilang Pak, saya ngajarkan di SP30 Pak, kalau ilmu Anda di sini, Ya. harta Anda di sini, Ya. nggak lama harta Anda akan mengikuti Pak. Betul, pasti. Tapi kalau harta Anda di sini, ilmu Anda di sini Pak, Betul. nggak lama harta Anda akan mengikuti ilmu Anda lagi. Jadi akan habis lagi, seperti yang Makanya tadi saya Bapak bilang bilang. lotre tadi, Pak. Lotre itu tadi, setuju banget Pak. Kasih. Pak Tony, thank you banget sudah mampir ke video saya kali ini, Ya, sudah siap, mampir ke Level Up Podcast kali ini. Betul-betul saya rasa sahabat SP30 hari ini dapat level up lagi Ya. setelah bicara dengan Pak Tony. Hari ini kita belajar 7 fungsi menabung, apakah emas atau Bitcoin dan sebagainya. Semoga video 1 jam lebih ini bisa menambah wawasan kita bersama. Yes. Pak Tony, tolong dibimbing para sahabat SP30 Siap. di kursusnya. Ya, Kalau setelah lulus kursus itu dapat apa? Sertifikat atau? sertifikat, Pak. Oh, dapat sertifikat. Yang ya? terpenting itu bukan sertifikatnya, Pak. Ya. Yang terpenting adalah knowledge-nya. Oh iya. Tapi kita akan memberikan e-sertifikat. Oke, terus itu nanti bisa tanya jawab nggak ya sama Pak Tony ya di dalam? Bisa. Oh ada ya Pak Bisa. ya, ada tanya jawab. Terus ada dapat sertifikat juga ya Ya, Pak ya. betul. Siap. Berarti sampai ketemu di kelas ya Pak ya. Siap. Oke, Pak Tony terima kasih banyak sudah Sama-sama, mampir Pak ke Chandra. Success Before 30. Masih ingat Pak salam kita. Kita tutup dengan salam kita, salam hebat luar biasa. Terima kasih dan salam hebat Luar luar biasa. biasa.